yang didirikan sejak tahun 1999 bulan 9 oleh Romo Prabu Kiai Haji Syahrul Aulia. Dalam perjalanan dan pengembaraan beliau dalam mengkaji dan meneliti isi sejatinya terkandung dalam Wangsit Siliwangi Sili hingga beliau membentuk wadah yang didasarkan oleh Saloka Kujang Nusantara. Kami tidak mengurangi seluruh wangi karena kami yakin semua yang hadir di sini lebih paham dan mengerti apa yang tergandung dalam Wangsit Siliwangi. Kujang Nusantara adalah sebuah pembentuk sumber daya manusia yang diharapkan dalam wadah ini akan menciptakan manusia generasi muda yang bersifat sili asa, sili asu hingga menuju Siliwangi. Dalam perjalanan bangsa dan negeri ini tidak lepas dari sili asa, sili asu. Izinkan saya sedikit cocokkan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sudah suatu manusia bergagas Sumpah Pemuda bersifat sili asa, sili asu dan wangi, hingga tercipta kesepakatan pemuda bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Kemudian terciptalah pemuda semua didasarkan oleh sili asa, sili asu, sili asi, berpikir, perasaan dan hati jasmani dan rohani. Masuk sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Setelah semua perjalanan yang diamalkan, dalam sila ke-1 timbul kasih sayang sejati. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sudah pasti mewujudkan persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga sudah pasti sali asa, sili asu, hormat menghormati. Wujud sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Jika semua dijalankan pasti timbul sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seluruh elemen organisasi wajib berdasarkan Pancasila, sili asi, sili asu, wangi. Saat ini seperti semua terlupakan, sehingga perjalanan bangsa dan negeri ini kurang mencerminkan sili asa, sili asi, sili asu. Jika semua elemen mengamalkan sila sili asa, sili asu, wangi sesuai dengan pesan Eyang Prabu, di saat keadaan negeri sudah semakin kacau, tampak budak dengan membawa kedamaian dan kemakmuran yang berdasarkan bersama-sama dengan budak jenggot. Pada saat itulah muncul manusia, peninjau manusia memilih yang akan memimpin perpajajaran dalam pembaruan dan peradaban yang diamping dapat didampingi budak angon dan budak jenggot. Dalam pemaknaan budak angon dan budak jenggot, disinilah yang harus menggunakan pikiran jernih, sebab kemungkinan ini bahasa kiasan dan harus digali dengan teliti pemahamannya. Sebab ada dua tokoh yang akan membawa kedamaian dalam jalan berbagi negeri Indonesia. Apakah dua tokoh itu muncul dalam perbuatan manusia berakal perorangan hingga benar-benar menjelma sebagai manusia yang membebaskan negeri ini dari kekacauan, dari kesemrautan negeri ini? Kalau jika, kapan dan dari mana ia datang? Mungkin budak angon yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk jamak, yaitu kaum yang punya kejernihan dan kebesaran hati yang menjadi pemimpin negeri yang penuh kesabaran dan kearifan. Sebagai penyayang masyarakat yang mengerti keinginan dan keseriusan dalam melayani masyarakat, seperti laku seorang penggembala yang disebut dalam budak angon yang selalu menjaga gembalanya dalam hal apapun, selalu mencari daerah yang penuh dengan sumber makanan
Kemudian tokoh inilah yang diharapkan oleh segenap masyarakat, bukan seorang yang pandai bicara namun tidak pandai mengurus rakyatnya. Mungkin inilah yang dimaksud budak angon yang akan muncul seiring dengan proses perjalanan negeri ini. Budak jenggot kalau sekedar jenggotan, ribuan bahkan mungkin jutaan manusia berjenggot, tapi belum tentu orang yang akan menjadi penerang negeri Indonesia. Makna budak jenglot di sini bukanlah secara perpihak, maka istilah budak angon dan budak jenggot diselemen akan munculnya manusia peninjau, manusia pilihan yang berakhir dan bergerak berdasarkan diri dari manusia yang kembali kepada fitrahnya, sunnah sebagai insan hingga tampil sebagai khalifah parahyangan. Karena Eyang Prabu Siliwangi seorang manusia pilihan, seorang manusia utusan yang mempunyai pandai dan wawasan luas.